Dulu ketika para kiai, Duriyah, Wali Songo, muridnya, murid-muridnya, dan seterusnya sampai generasi keempat setelah Aulia Utis'ah, kok punya kitab seperti ini pasti dirampas. Oleh siapa? Ya oleh antek-antek Belanda. Kapiten-kapiten yang membantu Belanda. Melalui anak buah dan informan-informan dari kalangan kiai-kiai yang ada. Dulu itu begitu. Jadi kok jenengan misalkan nyimpan ini langsung dirampas. Atau dibeli. Dan saya mendengar kabar, ya, apakah benar kitab-kitab ini mau ditukar ya dengan mobil Toyota atau Daihatsu Xenia? Pernah gitu. Nah, ini. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, ya, manuskrip tulisan tangan kitab-kitab ini pernah ditawar oleh Habib, oleh kalangan habaib ya, yang ingin membelinya atau menukarnya lah, atau bahasa kasarannya itu ya merampas. Aslinya begitu aslinya, supaya tidak kena di tangan kiai-kiai Nusantara. Nah, ini secara singkat sudah kami kaji isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada, khususnya beliau Gus Saiful Bahri dari Madura, jauh-jauh datang ke Surabaya bersama dengan kita, membawa manuskrip-manuskrip tua yang akan kita bahas dan kita kaji bersama malam hari ini untuk para pemirsa dan pendengar di seluruh dunia. Sebelum kita berbincang-bincang dengan beliaunya, alangkah lebih afdol kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat yang penuh dengan rasa bahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga masih bisa melanjutkan kajian dalam mencari keilmuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan kemanfaatan kehidupan kita di dunia sampai akhiratan. Kita akan senantiasa tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tanpa mengenal kata berhenti. Selamanya kita terus menjadi pembelajar yang setia. Karena orang yang sudah merasa paling tinggi, ya, paling luas ilmunya, itu justru malah jauh dari kata orang yang benar-benar dikatakan mencinta, yakni mencintai ilmu pengetahuan yang ada dan tidak sesuai dengan tuntunan dawuh dari Nabi kita. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia,
Sebelum kita mulai untuk membahas teks tua manuskrip dari Madura, terlebih dahulu perkenankanlah beliaunya, Gus Saiful Bahri dari Madura ini sebenarnya bagian dari keluarga yang memiliki manuskrip-manuskrip ini. Karena demi keamanan, kenyamanan beliau dan keluarganya, maka sebagian saja kita tampilkan, Pak Gus Saiful Bahri. Mungkin panjenengan perkenankan sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar semua, dari bani mana, dari keluarga siapa, duriyah siapa, monggo Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bahri. Saya dari Madura. Akan memperkenalkan ini kitab-kitab peninggalan dari leluhur kami yang dari Madura, dari Pujuk Senalah, boleh dikatakan Jainullah, tahu juga Senalah tuh. Dan kitab-kitab ini apa? Ada yang usianya hampir 400 tahun. Hampir 400 tahunan. Alhamdulillah masih tersimpan baik sama keluarga, sama keturunan-keturunannya. Alhamdulillah. Beliau Gus Saiful Bahri sudah menyampaikan secara singkat dan padat sebagai mukadimahnya bahwa memang ada beberapa yang harus dan wajib kami tutupi, Gus. Karena dulu ketika para kiai, duriyah, wali songo, muridnya, murid-muridnya, dan seterusnya sampai generasi keempat setelah Aulia Tis'ah, kok punya kitab seperti ini, pasti dirampas. Oleh siapa? Ya oleh antek-antek Belanda. Kapiten-kapiten yang membantu Belanda melalui anak buah dan informan-informan dari kalangan kiai-kiai yang ada. Dulu itu begitu. Jadi kok jenengan misalkan nyimpan ini langsung dirampas atau dibeli. Dan saya mendengar kabar, ya, apakah benar kitab-kitab ini mau ditukar, ya, dengan mobil Toyota atau Daihatsu Xenia? Pernah gitu. Nah, ini. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, ya, manuskrip tulisan tangan kitab-kitab ini pernah ditawar oleh Habib oleh kalangan habaib, ya, yang ingin membelinya atau menukarnya lah, atau bahasa kasarannya itu ya merampas. Aslinya begitu aslinya, supaya tidak kena di tangan kiai-kiai Nusantara. Nah, ini secara singkat sudah kami kaji isinya. Hasilnya adalah bahwa memang kertas ini bukan kertas geluang yang dibuat dari bahan mulberry. Di Indonesia ini kertas yang tipe seperti ini itu beredar secara terbatas mulai dari zaman kerajaan Singosari sebelum Majapahit berdiri, dan tidak semua orang memiliki. Pada waktu kitab Sulamut Taufik sesuai yang ada di sini dicetak dengan berbentuk kitab sampai sekarang ini, itu dulu antar kiai dengan santri itu menuliskan. Kiai di papan tulis
lalu dicatat, ditulis oleh santri-santri dan dibukukan, lalu dipelajari bersama. Ini kertas deluang. Ini usianya ada yang hampir 400 tahun, ada yang 300 dan 200 tahun. Paling muda yang kami teliti itu 190 tahun yang lalu. Terus apakah setelah kami melihat, membaca dan meneliti manuskrip kitab Sulamut Taufik ini tetap memutuskan bahwa Sulamut Taufik ala mahabbatillahi ila mahabbatillahi ala tahqiq itu karya Habaib Alawi? Saya masih memutuskan 70% bukan Habaib Alawi pengarangnya. 70%, masih 30%. Lah kok masih tetap ngambang ya setelah membaca manuskripnya? Ya, ini bukti dan karakter dari kewaspadaan kami. Tidak boleh gegabah dalam memutuskan persoalan yang ini ditunggu-tunggu oleh semua para kiai ya, di Indonesia ini. Bahkan Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan lainnya. Jadi tolong ya ini jangan dikasih ke siapa-siapa. Jangan nanti dibuka pun oleh siapa yang tidak mengerti isinya. Karena sudah kami teliti, ini asli. Ya. Asli tulisan tangan kiai. Leluhur panjenengan gitu. Asli. Deluang seperti ini. Ini sangat berarti. Alasan kenapa masih kekeh kami bertahan bahwa kitab Sulamut Taufik itu bukan karya Ba'alawi karena ada kitab pembanding lainnya yang pernah kami kaji sebelumnya, yakni kitab Tadhkirun Nas. Kitab Tadhkirun Nas ini pengarangnya muasir, sezaman, pernah hidup semasa dengan Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir yang diklaim pengarang kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kalau kita hanya membaca buku karya seorang ulama tanpa meneliti atau menghadirkan pembandingnya atau kata orang di sekitarnya, maka ini kurang bijaksana. Oleh sebab itu harus dihadirkan juga kitab Tadhkirun Nas yang menulis tentang dawuh-dawuhnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang pernah hidup semasa dengan pengarang kitab Sulamut Taufik. Yang pernah kami sampaikan kitab Tadhkirun Nas halaman 214. Halaman 214. Ketika mu'allif Tadhkirun Nas ini ditanya, wa su'ila radhiyallahu anhu hal istama'tum bil Habib Abdullah bin Husain bin Thohir faqala ama fi alamil malaki fala. Ditanya, pernahkah kalian atau kamu pernah bertemu dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir? Maka jawabannya kalau di alam malakut ya, malaikat ya, maka fala. Wa amma fi alamil barzah, adapun di alam barzah fastama'tu bihi marrat katsirah. Jadi kami pernah bertemu di alam barzah. Padahal sebenarnya tidak perlu di alam barzah. Di alam dunia saja itu pernah muasir sebenarnya. Ketika Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir meninggal dunia, umurnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini 15 tahun. Nah, berarti kan pernah berkumpul, bertemu. Nah, terus ada diskusi tentang apa yang menimpa dan dikatakan langsung oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir. Wa qala kaifa wa anna hadartukum minad dukhuli alayya, ketika Syekh Abdullah ini masuk ke dalam kamar melarang orang-orang untuk memasukinya, lalu alasannya apa? Ya karena Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ini berdiskusi langsung dengan Allah.
Faqala lahu wa qad waqa'na fiha wa akhbaroni bima jara 'alaika. Faqala kuntu fitil kasa'ah. Aku pas awakmu ngetok-ngetok pintu tempat uzlahku. Ya, ini kata Syekh Abdullah pengarang Sulam Taufik ya. Saya fi hadratillahi ta'ala. Saya pas kamu mengetok-ketok pintu menggangguku di dalam kamar uzlah, tempat penyepianku itu, saya berada di hadapan Allah Ta'ala. Wa nazalani, dan Allah mendudukkan aku pada satu tempat, dan waqolali, Allah berkata atau berfirman ya kepadaku, ya Abdullah, Abdullah bin Husain bin Thohir, laka alayya masyita. Kamu memiliki permintaan ya yang kamu mau terhadapku. Ini Allah yang ngendika lah ya, ini Allah yang ngendika. Fakultu ya Rabbi as'aluka an tasyafa'ani fi ahli baiti. Duh Gusti ya, hamba mohon kepada Engkau supaya aku atau hamba ini bisa mensyafaati keluargaku. Faqala, Allah menjawab, syafa'atuka fihim. Oke, bahasanya begitu. Allah menjawab, ya, kamu bisa mensyafaati mereka, keluargamu itu. Faqultu lahu ya Rabb. Terus saya berkata lagi, wahai Tuhanku, li ashab wa ahbab muta'alliku nabi. Saya mempunyai sahabat dan juga muhibbin yang memiliki ketergantungan terhadapku. Ya Allah, as'aluka anta syafa'ani fihim. Saya mohon atau hamba mohon kepada Engkau supaya hamba juga bisa mensyafaati mereka, sahabat-sahabat hamba dan muhibbin yang memiliki keterkaitan, ta'aluk, ketergantungan dengan hamba. Faqala, Allah menjawab, syafa'atuka fihim. Dikabulkan oleh Allah lagi. Nah, ini pengarang Sulam Taufik lah ya. Kita tracking dari kitab Tadhkirun Nas halaman 214. Faqala, lalu permintaan lagi. Faqultu lahu, lalu saya berkata lagi kepada Allah. ini dialog ya dengan Allah ini. Jadi halo apa enggak? Ya jelas ya. Ya kalau mimpi nggak masalah. Ini kan nggak mimpi ya. Mungkin dalam kondisi tertentu. Fakultu lahu wa ahli hadramaut. Sebentar. Wa man yahduru majalisi min ahlil baladi wa nawakiha. Mohon lagi kepada Allah ya supaya bisa mensyafaati orang-orang yang hadir di majelisnya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang berasal dari penduduk setempat dan sekitarnya. Maka faqala, Allah mengabulkan lagi, iya, kamu bisa mensyafaati mereka. Lalu minta lagi Habib atau Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ini, wa ahli Hadramaut, dan juga seluruh penduduk Hadramaut. Provinsi Hadramaut itu kan luas ya. Mulai dari Aden ya sampai Mukalla, sampai Tarim sana, sampai perbatasan Oman, sampai perbatasan San'a, Yaman Utara itu. Waman sami abi wa taqodafiyah. Jadi tidak hanya penduduk Hadramaut saja yang bisa disyafaati oleh Syekh Abdullah ini, tapi orang yang pernah mendengar suara beliaunya, wa taqodafiyah, dan meyakininya, maksudnya mempercayainya. Nah, misalkan membaca Sulam Taufik, misalkan, ya karena diklaim karyanya, maka ya termasuk orang yang bisa disyafaati oleh beliaunya. Faqala qad syafa'tuka fihim. Allah mengabulkan. Terus faqultu ya Rabb, walima la tasfa'ani fi ahli asri kullihim. Nah, ini ngengkel lagi ini. Masih belum puas. Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ini minta supaya bisa mensyafaati seluruh umat manusia yang pernah hidup semasa. Faqala qad syafa'tuka fihim. Nah, ini ceritanya seperti ini. Lah, apakah jenengan percaya bahwa pengarang kitab Sulamut Taufik itu sama halunya dengan Habaib Alawi yang ada lah? Nah, inilah yang menjadi pedoman kami ya untuk tetap menentukan bahwa 70% Sulam Taufik itu ada campur tangan memang ya dari kalangan Mbak Alawi. Kenapa? Ya karena memang di halaman pertengahan itu ada kutipan tentang dawuhnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diklaim juga ya, mengatakan dalam kitab Nasoihud Diniyahnya
Ya, ini kan juga termasuk klaim-klaim biasa saja. Kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Nasoihid Diniyah, ya, Rotib Al-Haddad dan lain-lain itu kan bukan karya asli dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta pada mulai masa kecilnya umur 4 tahun itu. Kalau kita menilik kitab-kitab lainnya, nggak mungkin orang yang buta bisa mengarang sebuah kitab. Kecuali hanya dawuh-dawuhnya yang dicatat oleh keluarganya dan muridnya dan orang-orang yang pernah mendengar dawuh-dawuhnya. Tapi kami tracking ada beberapa kitab lainnya yang pernah kami sampaikan di channel ini bahwa pernah ada yang melihat kamar pribadinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang melihat ada pena terbang sendiri dan menulis sendiri. Siapanya? Iso ngarang kitab ki sapa? Iki jin apa malaikat apa sapa? Lah ini kan bisa diragukan dan tidak mungkin orang yang buta, ama, itu bisa menulis sebuah karya. Atau toh misalkan didikte ya kepada anaknya pun tidak ada jaminan bisa mengoreksinya, kebenaran dan kesalahannya. Kebanyakan ulama-ulama di sekelilingnya setelah wafatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mengarang-arang kitab yang menyandarkan karyanya itu pada nama besar beliaunya. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama, dan ini sebenarnya kitab Sulamut Taufik ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, ya, banyak persamaan dengan redaksi yang beredar di seluruh dunia, tetapi juga ada perbedaan beberapa. Sudah kami periksa kalimat-kalimatnya, memang 85% itu identik dengan Sulamut Taufik yang kita pelajari selama ini. Ya, ini kami akan menanyakan kepada pemiliknya, Gus Saiful Bahri, pernahkah ada habaib yang ada di sekitar dalam panjenengan di Madura datang atau ingin merampas kitab-kitab ini? Ya kalau ya itu tadi apa itu mau ditukar sama mobil. Okay. Nah, ya terus apa kan kayak tamu mau lihat ini apa lihat, nah lepas dari itu nanti kan ngasih kabar ke situ lah, di situ ada tamu lagi jarak berapa hari. Nah, saya tanya, kamu kok tahu saya punya kitab kayak gini? Oh ada yang bilang itu katanya. Nah, jadi kan dengar kabar dari situ, akhirnya dia pengen tahu langsung lah. Pengen tahu langsung, akhirnya dia ke rumah sendiri. Tapi jenengan kasihkan kitab ini? Enggak. Enggak, soalnya apa? Ini kan kayak leluhur dulu berpesan. Kalau ini kitab kamu taruh, kamu simpan yang baik. Siapa saja yang mau mempelajarinya, apalagi mau dibeli apa ditukar apa, kalau bisa jangan. Soalnya apa? Ini suatu saat pasti ada yang membutuhkan. Jadi disuruh simpan. Dan ini panjenengan ada hubungan dengan Bani Rancang yang ada di Jember, nggih. Ada hubungan dari Sumenep, Pamekasan, Batu Ampar, nggih. Terus Probolinggo sampai Jember, nggih. Nggih. Jadi wasiat ya dari leluhur panjenengan jaga sampai sekarang, nggih. Alhamdulillah. Nggih. Dan memang ini sudah kami periksa ya. Tidak hanya Sulam Taufik saja, ada kitab-kitab langka yang usianya lebih dari 400 tahun ini. Tahun 1600-an.
Kalau sekarang 2025 kan 1600 ya 400 tahunan lebih. Nah, semasa setelah meninggalnya anaknya Wali Sanga. Ini tintanya juga masih ketara. Jadi ini kalau kena tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab maka akan dimusnahkan saja. Supaya kiai-kiai Nusantara itu nggak punya data ya, bodoh-bodoh semua gitu. Jadi ini bukti bahwa Dzurriyyah wali yang ada di Nusantara ini masih memiliki data. Jadi jangan disepelekan gitu. Yang punya data orang dari Yaman sana saja tidak. Sebelum datangnya para perantau dari Yaman, dari Hadramaut itu di sini sudah banyak ya karya tulis ulama-ulama kita di sini. Jadi nggak boleh menyepelekan ya kualitas keilmuan yang ada di Indonesia ini. Bahkan ini ya ini geluang dan bahkan warnanya pun masih terlihat, ini ada warna merah. Oke, kita apresiasi untuk keluarga panjenengan Gus Saiful Bahri telah melaksanakan amanat dan wasiat dari leluhur untuk dzurriyyat sampai yaumil kiamat. Jangan sampai ini kena ke tangan para habaib. Kalau dibaca oleh ulama yang ngerti nggak apa-apa. Kalau yang nggak ngerti ya nggak usah lah. Yang penting kan sudah kami sampaikan melalui live streaming ngaji malam hari ini bahwa tetap kami memiliki prinsip bahwa 70%, belum 100%. Belum 100%. Karena kalau sudah mengatakan 100% kan data pendukungnya semua akurat. Nah ini banyak yang menunggu dari kalangan kiai-kiai yang ada. Kok belum 100% ya? Ya namanya mencari ilmu. Yang penting kan ada kejanggalan di antara ajaran kitab Sulamut Taufik itu. Terlalu keras, terlalu ekstrim. Ya. Di antaranya kan pernah kami sampaikan dan begitu juga dituliskan oleh Bu Zenzeta dari Pamekasan itu ya. Kewajiban bagi pemerintah Islam ya terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat dengan alasan kaslan ya untuk membunuhnya. Untuk membunuhnya. Jadi bukan memeranginya, menyadarkannya, tapi membunuhnya. Nah, ini fikih dasar sudah pernah kami sampaikan, fikih dasar. Seandainya tidak mengamalkan isi dari Sulamut Taufik ya nggak masalah. Wong ada Sapinah. Tidak hanya Sapinah ya ada pasolatan ya. Kiai-kiai kita kan juga ngarang pasolatan. Kalau di pesantren-pesantren 100 tahun yang lalu itu sudah banyak yang mencetak kitab-kitab fikih dasar sendiri. Misalkan Mabadiul Fiqhiyah, Durusul Fiqhiyah, macam-macam. Ya, secara umum ya pasolatan itu tuntunan sholat. Tuntunan sholat. Jadi misalkan tidak mengamalkan kitab Sulamut Taufik itu nggak masalah. Toh misalkan ada jasa Sulamut Taufik itu dikaji oleh ulama-ulama kita sehingga sampai Mbah Buyut kita memahami enggak Sulamut Taufik. Safinah, kebanyakan itu Safinah. Kalau Sulamut Taufik itu dulu Mbah Buyut saya itu mengatakan terlalu ekstrim. Ya. Di antaranya itu tadi, tidak hanya masalah membunuh itu, enggak. Ada lainnya. Ada hukum yang tidak sesuai dengan karakteristik, ya, bukan hukum asli Quran hadis bukan, tapi hanya berdasarkan pendapat saja yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada di Nusantara. Mungkin ada beberapa yang Gus Saiful Bahri sampaikan lagi tentang peristiwa
kawan-kawan habaib yang ada di daerah panjenengan di Madura, di Jember, di Probolinggo dan sekitarnya. Apakah sesuai dengan ajaran leluhurnya, mulai dari Nabi kita sampai sahabat, sampai berdasarkan kitab-kitabnya. Yang jenengan alami sendiri ya Gus nih. Maksudnya misalkan ini ada Habib Aldo misalkan bagaimana moga iya iki Pak Gus jenengan sampaikan. Ya kalau masalah itu gimana ya? Kayak ajaran-ajarannya itu kayak nggak sama lah. Aneh sebagian itu. Iya. Sebagian itu. Cuman ya gimana lagi? Masa kita mau zona yang ngajarin gini-gini, masa kita mau giniin? Yang penting apa yang diajarin Islam ya udah di Islam aja kan gitu. Lah mau mengingatkan takut ya. Iya. Sungkan kualat itu. Dan bahkan Gus saya itu sampai ya keliling ya Madura, Jawa dan sekitarnya itu memang ada yang meninggalkan anak dikelelerno bahasa Jawanya. Dikelelerno nggak tanggung jawab itu. Nikah malam itu, dicerai juga malam itu ada pernah ada gitu. Yeah. Dan ada yang ndawiri kiai-kiai itu atau mendatangi kiai-kiai pondok pesantren yang memiliki santri putri ya santriyah ya putri yang cantik-cantik itu diminta yai tolong carikan santri putrimu yang cantik-cantik itu saya nikah gitu. Ada yang gitu sih ada ya, nah, ada jadi nanti dikira wah kiai kok ngumbar celah saudaranya ya kan memang buktinya seperti itu gitu loh. Oleh sebab itu jangan dekati mereka. Kalau dekati mereka itu harus memiliki niat untuk menyadarkannya. Kalau mengikutinya berbahaya ya jadinya nanti adikmu istrimu nanti diminta. Bahkan itu yang paling ekstrim Gus ada istri kawannya itu ya Allah subhanallah naudzubillah ya Allah ya saya nggak pantas. Ajaran apa itu loh? Ajaran apa? Nanti kalau ditanya kenapa Anda melakukan ini? Ya ini bisikan. Saya tadi itu malam mimpi ya untuk memberikan berkah ya kepada istri Anda. Seperti itu. Jadi karomah mesum itu ya ada dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Tidak hanya itu saja, banyak sekali. Kalau kita bongkar semua itu, waduh. Ya jangan dikatakan membuka aib saudara ya tidak. Ini untuk pelajaran kita bersama kok. Ya. Terus nanti kalau kita diam saja, kita biarkan seperti yang terjadi di Jepara. Ya. Syafiq Al-Idrus itu bin Zainal Abidin Al-Idrus itu yang sampai 31 korbannya. Ayo. Nah, nanti kalau nunggu lainnya akan ada korban di mana-mana. Ayo bagaimana? Muhibin. Gimana? Apakah terus dilanjut? Ayo. Atau di-cut saat ini juga? Ya kalau memang Anda menjadi muhibin, ya nasihatilah habibmu itu loh. Nasihati mereka. Salah ya salah, benar ya benar itu. Nggak boleh seenaknya mengamalkan ajaran semua itu disandarkan kepada Nabi kita. Jahat apa enggak? Wah, bukan jihad, jahat itu. Mencoreng nama baik Nabi kita. Berzina, ya, minum minuman keras, berbuat maksiat apa saja. Alasannya saya cucu Nabi. Walaupun saya seperti ini nanti tetap saya husnul khotimah, dijamin oleh leluhur saya masuk surga. Kok enak bahasa Surabayanya itu kok apa? Kok nyimut. Kok enak bila enak dhewe Bang Urip gitu. Nah, ini. Jadi dari bagian kitab per kitab yang kami baca secara singkat ini Gus, sudah kami ambil kesimpulannya bahwa silsilah nasab keilmuan yang ada di negeri kita Nusantara ini lebih mantap, ya, lebih berkualitas, dipelihara turun-temurun, tidak hanya berbentuk teks kuno, kitab kuno, tulisan tangan seperti ini saja, tetapi masuk ke dalam darah santri-santri kita. Karena mereka
belajar dengan sungguh-sungguh dan nyata. Tidak hanya berdasarkan mengandalkan bapaknya, mbahnya. Oleh sebab itu kami berpesan kepada para gus-gus dan kiai, harus kritis, ya, harus kritis. Dulu tidak dan belum ini terekspos, ya, terbuka, diketahui oleh semua seperti ini kitab-kitabnya. Kalau memang ada kiai dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Banten, ada yang memiliki kitab yang kuno seperti ini, ya itu bagian daripada tantangan orang tua kita dulu untuk ke depan mampu mempelajari seperti wasiat tadi, gitu. Mungkin suatu saat dibutuhkan, ya, untuk bukti itu loh, bahwa ternyata kiai kita itu dulu sudah ngaji sungguh-sungguh kepada kiai gitu. Jangan sampai justru putra-putri kita dirampas oleh orang-orang yang justru tidak mengerti, mendidik menjadi kiai, menjadi ulama. Katanya nggak ada modalnya kok, mendidik apa yang disampaikan kepada putra-putri kita. Ya ngajilah kepada kiai-kiai kita yang bukan muhibbin kepada habaib. Saya sering disampaikan, oh kayak kok begitu bencinya, ya bukan benci. Amar ma'ruf nahi mungkar. Beberapa hari yang lalu itu kan ada seorang kiai dari Lasem, ya, Gus Azaim Maksum, ya, yang melarang penduduk Lasem, umat Islam Lasem Rembang, Jawa Tengah untuk membahas nasab. Lah Gus Azaim Maksum itu memang mbah buyutnya ada jasa mendirikan Nahdlatul Ulama, membesarkan nama besar Nahdlatul Ulama. Tetapi beliau Gus Azaim ini seorang muhibbin tulen. Pernah langsung diajak ke Tarim sana mengunjungi dan melihat langsung tempat tidurnya Habib Abu Bakar bin Salim di Inat sana. Para pemirsa dan pendengar semua bisa menyimak langsung secara virtual, ya, ataupun faktual, dan bahkan terkadang live streaming dari channel Misbahun Ni'am, ya. Misbahun Ni'am Pelangi Tarim itu orang asli Jawa Tengah Rembang itu loh, dari Lasem itu loh. Jadi kalau orang Lasem, santri-santri Lasem sarang itu fanatik dengan KBP, ya kayak Gus Azaim ini gitu. Jadi Gus Azaim ini nggak berkualitas menurut saya. Dalam hal apa? Melarang umat Islam Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk membahas nasab. Berarti mengajak orang untuk bodoh. Oh, nggak bisa. Masyarakat Lasem itu nggak sebodoh yang Anda bayangkan, Gus. Ya, masyarakat Lasem itu sudah cerdas semua. Era keterbukaan informasi seperti ini, kok ngelarang-larang orang bahas nasab. Ya, ini tugas dari Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji yang pernah langsung, ya, ketemu komunikasi, ya, face to face dengan beliaunya Gus Azaim. Salam Gus Azaim Maksum Lasem. Anda dalam aura wajah Anda itu masih terkena doktrin gendamnya mereka. Anda didekati oleh mereka, dirayu untuk mengunjungi Tarim sana sehingga keluar dari Tarim langsung menjadi wali. Ngaji sih bener, ya, ngaji sih bener. Jangan seenaknya menyampaikan, melarang. Itu pas kholnya Mbah Sambu, ya, makamnya kan belakang masjid, ya, Jami Lasem itu, ya, Mbah Sambu pas acara khol kok didengarkan banyak orang. Memalukan, kok ada kualitas kiai negeri ini yang seperti ini. Malu saya itu, malu. Gus Azaim Maksum ngaji yo maneh. Kalau malas ngaji ora usah dadi kiai, dadi nelayan wae. Dadi nelayan ora usah dadi kiai. Seperti Gus Saiful Bahari ini saja, walaupun begitu jenengan tetap ngaji, Gus, ya. Oh, terus ngaji. Luwih apik santri gelem ngaji daripada kiai malas ngaji. Nah, ini yang penting. Terus lagi ada usulan, kenapa Kiai Syarifuddin Tegal dilaporkan oleh Ansor Surabaya. Ya memang saya berada di tengah saja, karena beliau juga saudara saya.
Dan Ansor Jatim ini kurang literasinya. Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf itu melarang, ya, menghina sholawat badar. Sholatullah, sholatullah, apa dilarang, haram. Ya, Anda diam saja. Ya. Terus melarang semua pemuda-pemudi Islam untuk mengikuti Banser Ansor itu haram. Anda diam saja. Gus Dur dihina, buta mata hati, buta hatinya. Sejuta Gus Dur akan saya lawan. Anda diam saja. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nol, bodoh itu, duriannya bodoh semua. Faisal Assegaf dengan diam saja. Coba adil apa enggak itu loh. Ini kan saudara saya sendiri, orang Surabaya, bodoh Surabaya ini. Kok bisa itu loh? Ya, ya benar, Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, saya menghormati beliau sebagai orang tua. Saya menghormati, tetapi jika ada kesalahan ya kita ingatkan. Cuma memang pada waktu Kiai Syarifuddin Tegal menyampaikan agak sedikit ya keras gitu loh ya. Kan orang kan karakternya macam-macam, karakter Tegal kan seperti itu ya, beda dengan Surabaya. Kalau saya mengingatkan Kiai Miftahul Ahyar kan dengan cara yang santun dan gitu ya, macam-macam orang kan. Jadi kalau memang mau diproses ke jalur hukum, jenengan tetap kalah. Jangan coba-coba menggali kuburan sendiri. Itu loh. Karena apa? Beliau tidak mengatasnamakan sebagai pendiri PWI-LS. Jenengan langsung mengkritik kepada panitia yang waktu datang ke Masjid Kembang Kuning, Masjid Rahmat kemarin itu. Saya nggak datang ke itu karena ada kepentingan lain. Jadi gitu Kang Mas, Dek, Ketua Ansor Surabaya, literasimu tambah lagi supaya sedikit tercerahkan gitu loh. Datang ke tempat saya, belajar bersama di sini. Ya kayak gini loh, kitab-kitab ya. Ini orang-orang NU semua. Lebih banyak kultur NU daripada struktur NU. Jangan menghina kultur NU. Literasi, referensi datanya lebih akurat. Dan jenengan kok malah membela Muhyiddin, bagaimana? Jadi adil lah, berlaku adil lah. Jangan begitu. Kalau memang mengingatkan ya jangan mengancam akan proses itu. Kamu itu siapa itu loh. Kamu itu siapa? Udah di ketua Ansor aja lagak kayak Endoro. Ya, itu jadi jangan begitu, ya. Tabayun dulu, jangan mengancam dengan surat seakan-akan kamu bisa memiliki segalanya, menguasai semuanya. Nggak ada sekarang ini, ya. Zamannya sudah beda. Dari Pak Roni Fatahillah, ngaku cucu Nabi tanpa bisa membuktikan, seharusnya malu gak ketulungan. Nggih, al-haya'u minal iman. Gak punya rasa malu. Di dalam tubuh saya, walaupun bentuknya seperti setan, seperti iblis, itu cucu Nabi. Saya, ya ini kan Nobel Al-Ghidabrus itu ya. Saya ini, kan orang mengenal semakin saya cucu Nabi ya. Bahkan saya dipijit oleh kiai memijit cucu Nabi. Ya, saya ini cucu Nabi. Gak malu. Gak malu. Ya karena apa? Banyak pendukungnya. Ya seperti tipe-tipe Ansor, seperti yang ngirim surat protes ke Kiai Syarifuddin Tegal itu. Jadi ini peringatan, saling menasehati. Kalau mau tabayun nggak usah melalui surat, ya. Ya sama seperti saya menyampaikan kepada Gus Azaim Maksum Lasem, jangan melarang masyarakat atau umat Islam Lasem Rembang untuk cerdas. Nggak bisa ngelarang-ngelarang seperti itu. Justru Anda malah akan ditertawakan oleh mereka. Santri-santri semua itu harus cerdas. Sarang pun harus begitu. Sarang Rembang. Jangan mengikuti himbauan Gus Najih saja. Gitu. Jadi Rembang, Jawa Tengah itu sudah mulai ada PWI-LS. Oleh sebab itu semuanya, ayo bangkit bersama. Tidak melawan personal, tapi melawan kemungkaran. Gitu. Desa Tani Kultural sedang berjuang meluruskan sejarah. Banser malah sibuk nanam padi. Nah, nanam padi itu enggak apa-apa gitu. Ada manfaatnya. Itu nanam kebencian itu loh. Kita ini membantu struktural NU merebut kembali Jatman, ya kan? Meluruskan Jatma Aswaja. Itu siapa? Jenengan berani tuh? Enggak berani.
pasti akan kena teguran dari atasan ya. Organisasi seperti itu. Oleh sebab itu banyak kiai-kiai yang kultur saja. Kalau struktur itu pasti begitu, terbatas, nggak bisa bebas. Nggih, begitu nggih. Mister Gareng, ceramah Habib ditarim jangan belajar, nggak usah belajar cukup jaga hati saja, bla bla bla. Ganggang jalan kota Tarim adalah guru, bla 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 sampai akhir jadi mereka ingin semua kibin bodoh nggih. Tidak ingin bangsa Indonesia ini mampu menikmati sumber daya alamnya. Karena dibodohkan, ditancapkan chip memori pembodohan dalam hati dan pikirannya. Kita ini diperlakukan seperti itu. Doktrin-doktrin Habib, fatwa Utsman bin Yahya, Mufti Belanda yang menemukan surat nikah. Kira STNK barang ngono ya percaya. Terus kiai diam saja. Gus Azaim Maksum diam saja, malah membela mereka. Silahkan bodoh semua se-Indonesia Raya. Silahkan, sudah rusak semua sejarah Indonesia. Ya, ayo, Dek, Ketua Ansor Banser Surabaya, ayo. Kalau saya ngaji yang awal ya Ansor Banser, gitu. Jadi tugasnya Ansor atau Banser itu mengawal kiai. Mengawal kiai, tidak hanya kiai struktural saja, ya kiai kultur juga. Jadi jangan khianati ya bakti daripada kawan-kawan kita yang ada di Banser. Banser dihina-hina kayak gitu jenengan malah tambah membela yang menghina itu bagaimana? Coba dipikir-pikir bersama. Nggih. Atau Ilah Hikam hadir nyimak kiai nggih. Kok seperti Prof Hikam ya. Nggih, namanya pengarang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari nggih. Berikutnya Pak Sugianto, GP Ansor dikuasai Habib Tarim. Semoga saja tidak Pak Sugianto. Kita menyadarkan mereka. Pak Masud nyimak kiai berkas lo nggih, siap. Pak Marjono Rio, doktrin agama tanpa akal agar bodoh mudah terperdaya. Nggih. Menjajah itu nggak perlu dengan senjata fisik seperti perang India Pakistan. Enggak. Dengan digelontor kitab-kitab khurafat aja masa Indonesia ini wis kewalahan menghadapinya itu. Ya, dikasih cerita-cerita, ya Allah ya Kudus sahilana alaina fulus bihaqi Habib Abdullah Al-Aidrus, ya Allah ya Kudus sahil alaina fulus, kertas merah yang halus-halus bihaqi Habib Abdullah Al-Aidrus. Males kerja, kepengin koyo, pengen mulia, hanya berdasarkan harapan palsu saja. Pasang foto saya surga, pasang foto saya. Nggih, ini begitu nggih. Pak Yoko Indrianto Sukoharjo Jateng nyimak hadir nggih. Pak Lencai Bunje nggih siap. Pak Yuli 71 Pulau Jawa milik Bintu Tarim. Ya, reorganisasi pengurus pusat nggih sudah kita perjuangkan itu nggih Pak Purwadi nggih. Terus berikutnya ini kan saya baca langsung yang Ibu Siti Nur Apipah. Mereka berkata pewaris Nabi tapi tak mampu warisi sikap jujurnya. Nggih, sidik amanah tabligh fatonah, sidik jujur. Jujur terhadap orang lain dan diri sendiri. Jangan hanya jujur ketika ceramah di hadapan ummah. Wah, macak suci, jangan gitu ya nggih. Macak suci, terus tiba-tiba yang melanggar dewi, son jarkoni, seujar tapi ra iso nglakoni. Apakah ini banyak terjadi di kalangan Madura sana ya? Ngan Gus Saiful Bari? Ya, ada. Ada yang gitu ya. Jadi ternyata di mana-mana ya. Rata itu. Tidak hanya Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan sana malah nemen. Kawan-kawan kami yang dari Kalsel itu wah, kesini gimana? Ya wes simaklah kami melalui media ini nggih. Jadi Ibu Nur Apipah nggih, Nur Apipah, Nur Afifah hasilnya begitu, tapi kan ini tulisan kita ya fa jadi pai. Rahmaudi Udi Kibin Kibinah nggih Muhibin. Pada gak sadar tauhidnya dibelokkan secara halus.
Nggih, Pak Tudinus lah ini, Pak Tudinus ini paling berani nih. Monggo disimak dan di-subscribe, di-share ya. Channelnya Pak Tudinus. Utsman bin Yahya juga yang menemukan surat hutang alias kasbon di warung. Lawang Utsman bin Yahya itu meninggal tahun 1913 ya, Indonesia durung ono. Katanya yang mengusulkan ya semua diklaim lah. Diklaim. Nanti jembatan Suramadu itu yang memberi instruksi dan gambar konstruksi sekaligus mengizini yaitu Habib nanti. Ya. Semuanya diklaim. Bukan besi-besinya yang hilang atas dasar atas jasanya Habib, tidak, tapi kalau baik, bagus, hebat itu diakui semuanya. Ya termasuk pesawat terbang itu nanti penemunya ya dari Habaib. Jadi semuanya nanti Tugu Monas itu nanti suatu saat juga dirubah. Ya, Tugu Pahlawan Surabaya itu juga ya Ba'alawi nantinya. Ya karena memang Rasulullah itu setiap malam itu tawaf di Surabaya. Tawaf di Surabaya, ya, Surabaya Selatan, kadang yang muter, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Timur. Jadi itu kata mereka seperti itu. Terus kita percaya, ngedabrus mereka, ya ketinggalan zaman kita, ketinggalan zamannya kayak ngene kok isih percaya ya. Pak Ahmad Gunawan, semakin dilarang semakin terbongkar kepalsuan para Habib. Santri cerdas akan bertanya dan cari data dan fakta. Nggih. Pak Ahmad Gunawan. Jenengan Gus Saiful Bahri, kalau jenengan misalkan dilarang untuk tidak percaya terhadap ucapannya Habaib tentang doktrin-doktrin yang melanggar ajaran agama kita. Terus jenengan bagaimana menurut panjenengan? Apa percaya dan taslim begitu saja? Ya nggak percaya sih. Cuman ya itu tadi dikerjakan dulu gimana kan gitu. Okay. Nah kalau bukan ajarannya masa kita mau nurutin ajaran itu, mau ngikutin ajaran kayak gitu. Terus misalkan jenengan dikasih informasi STNK, jenengan kan punya STNK sepeda motor, mobil punya nggih. Sertifikat tanah itu dulunya itu jasanya Habaib. Jenengan percaya apa enggak? Nah, ya harus begini. Ini ciri santri-santri pribumi Indonesia Raya kita ini. Kritis itu, enggak gampang percaya. Harus cross check dulu gitu. Mengkritisi informasi yang diterima, enggak mudah begitu saja percaya. Nggih, terima kasih Pak Tudinus. Nggih, tadi jenengan itu surat nikahnya jenengan itu jasanya Habib. Nanti penemu kloset itu juga mungkin ya, toilet itu kemungkinan ya. Surat hutang alias kasbon di warung. Nggih. Pak Roni Effendi, saya selalu ya nggih. Alhamdulillah doa panjenengan. Pak Ahmad Gunawan sudah nggih. Pak Marjono Rio, tafakuran kecerdasan akal spiritual nggih. Pak Marjono Rio jenengan termasuk olah spiritual sudah di level ya cukup dewasa nggih. Sudah pensiun kan nggih. Gambarnya jenengan kok sudah sepuh kayak saya gitu nggih. Antum wae Gus-gus dan kiai-kiai pembela Habib menawarkan pembodohan dengan dalil husnudzon. Nggih Pak antum wae. Tapi alhamdulillah Laura Ismail Al-Khalili ya. Duriahnya Mbah Khalil Bangkalan, ke atasnya sampai Said Ainul Yakin Basunan Giri sudah mulai kritis, mengkritisi dan menasehati Habib-habib agar mau ya dinasehati gitu oleh kiai-kiai. Alhamdulillah matur suwun, matur sekelangkung nggih Laura Ismail Al-Khalili, walaupun jenengan dinikahkan di hadapan Habib Umar bin Hafid Tarim Darul Mustafa sana, ya tetap jenengan harus, kalau salah ya salah, bener ya bener. Istri jenengan dari sana ya, asli kan. Saya melihat waktu nikah jenengan itu, saya melihat itu. Jenengan masih imut-imut pada waktu itu. Sekarang kan ya harus ayo membela kebenaran, bukan membela personal orang. Kalau saya salah ya salahkan. Jadi begitu nggih Pak antum baik. Gus-gus itu harus jangan menjadi membela Habaib. Mau salah kok dibela. Sebuah diksi manusia yang merendahkan ilmu dan akal yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nggih.
kita dikasih oleh Allah anugerah akal sehat kok malah ditutupi, nggak diaktifno gitu loh. Diserahkan sepenuhnya kepala kita sujud di hadapan di bawah kaki mereka. Lah ya gimana ini? Ini namanya orang yang bersyukur. Pak Huda Lufiais di Malang sebagian ponpes fanatik ke Habib. Nggih, semoga saja mulai tercerahkan nggih. Nggih. Pak Huda Lufais. Mr. Gareng, Kang TN, payung puter Kang TN. TN siapa ya? Kang TN. Kang TN. TN itu siapa ya? Apa Teungku Iqbal Johar apa? Payung muter Kang nggih, ke HPIP kan bisa menciptakan payung bisa muter itu termasuk teknologi paling canggih masuk nggih. Nggih. Pecinta rasa, ala Idrus suka elus yang mulus-mulus mirip Paulus. Bukan yang itu loh diajarkan oleh Habib Al Idrus itu kan untuk kan ya, ada komentar panjenengan di awal-awal nggih, mohon maaf nggih. Masih belum saya buka nggih. Pak Nuryanto 1234. Salam takdim Yai, apakah saged kepanggih Yai saking Tambak Romo Kiai Ahmad Nuryanto? Saged. Tambak Romo Pati kan? Oh, saya itu paham Tambak Romo itu. Dekatnya Kayen itu kan, ya. Tambak Romo itu kecamatan sendiri, ya. Kalau dari barat itu sebelah selatan lah ya, Sukolilo, Kayen, Tambak Romo, ya. Terus Pucak Wangi, ya. Terus ya Winong, ya itu nggih, monggo di Tambak Romo itu masih banyak muhibin, nggih. Kalau kepingin temu saya bisa lewat handphone saja. Ngundang saya untuk ceramah, acara pengajian di mana, nggak perlu sowan dulu ke tempat saya. Sekarang sudah ada WA, sepenting sudah positif ya, saya digunggukan ucapannya, tulisannya kan gitu nggih. Jadi sekarang itu zamannya berbeda. Langsung enak pengajian hari ini jam sekian di tempat ini ya bisa oke, insya Allah siap lah kami akan mendatangi panjenengan. Yang penting namanya tamu harus dijamin keamanan nggih. Jadi dari Pak Nuryanto 1234 di Tambak Romo nggih. Salam takdim balik untuk panjenengan sekeluarga Pak Nuryanto 1234 Tambak Romo nggih. Aslinya tambah kromo aslinya, bukan Tambak Romo. Tambah kromo ya, karena di Tambak Romo itu ada istrinya Ki Ageng Ngerang. Di situ kan ada makamnya Nyi Ageng Ngerang kan nggih. Nggih. Aisyah Umi, niki Ahmad dari Eromoko Wonogiri terus Kiai bukan jongos-jongos PKI Tarim nggih. Alhamdulillah. Itu nggih. Nggih, Ibu Aisyah Umi. Berikutnya saya akan membacakan tulisan panjenengan yang di awal tadi. Pak Gavin, nomor kali Romo Yai. Assalamualaikum. Nomor ya, kemarin sudah kami sebarkan nomornya. Santri Goib PCNU dan Ansor Surabaya melaporkan Yai Sarip ke polisi. Waktu Faisal Asegaf menghina NU dan Yai Hashim, loh kemana? Loh gini loh, Pak Santri Goib mengingatkan. Dik, Ansor Surabaya, ayo pulang literasi gitu. Pak Nur Hadi siap mengikuti live streaming nggih, siap nggih. Yuli 71. Assalamualaikum Pak Nur ya. Salam sehat selalu nggih, sami jenengan juga sehat. Servis elektronik. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Kuningan siap hadir di live, ikut ngaos semoga Allah amin matur suwun. Pak Jai, pantaskah Bang Rumel dikatakan seorang peneliti Pak Kiai karena memanipulasi data, dan mohon dikaji juga kitab Risalatul Muawanah dan Bughyatul Mustarsyidin yang katanya dibanggakan para muhibin nggih. Kalau Dek Rumel itu matruk ditinggalkan saja. Ya, enggak bidangnya tapi dipaksa menjadi bidangnya. Kalau peneliti betul ya kayak gini ini. Tapi nanti kalau Gus Rumel mau minta ini gimana? Gus, enggak usah Gus ya. Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Nah, jadi enggak boleh Gus. Ya, jadi Gus Rumel itu jangan niru-niru sama Sape kali terus yang kemarin ditangkap gara-gara nyidrani 31 anak itu nggih. Jadi kapan nanti jangan neko-neko lah nggih. Jadi orang Jeporo itu jangan sampai panjenengan semua itu terlalu muhibin kepada Habib. Jadinya kayak gitu loh. Ya. Kok malah Madura aku ngomong malah. Nggih. Pak C, pantaskah? Enggak pantas. Enggak pantas. Terus mohon kita Risalatul Muawanah nggih, siap insyaallah. Kalau Bughyatul Mustarsyidin sudah nggih.
Kenapa nggak dulu-dulu ya? Ya waktunya belum saatnya. Ya kenapa kitab-kitab seperti ini nggak tampil dulu ya, baru sekarang ini ya karena belum saatnya. Kenapa YouTube? Ya belum ada YouTube dulu kok. Facebook belum ada, ya, TikTok belum ada, wong HP saja terbatas kok. HP Android itu kan baru kemarin ya, baru 10 tahun terakhir ini ya. Dulu ya nggak ada. Yang bisa YouTube cepat itu justru ya yang mahal-mahal seperti Apple itu ya. Ya itu yang asli ya memori besar itu. Nggih, Pak Jai, insyaallah Pak Jai, usulan panjenengan kami pertimbangkan dan kami jalankan nggih untuk kemaslahatan. Pak Harmahut, salam Yai. Waalaikumsalam. Kalau mati dicicipi artinya ada nikmat di kematian sesuai kata za'iqatul atau mencicipi. Apa benar kematian itu sesuatu yang lezat, nikmat, enak dan lain-lain, tapi kebanyakan alam bawah sadar takut, ngeri, horor? Pak Armahud nggih. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang memiliki nyawa, jiwa, aplikasi ya, itu pasti akan mengalami restarting. Yakni mati raganya, tapi jiwanya berpindah alam dari dunia ke barzah, ma bainad dunya wal akhirah itu. Lah, ngicipi mati itu berarti mati itu tidak selamanya. Ngicipi itu kan cuma merasakan sementara kan gitu, cicip-cicip gitu. Dha'iqah. Jadi jiwa itu mengalami hukum kekekalan energi. Hanya bisa berpindah dari waktu yang berbeda, dari ruang ya yang tidak sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya seperti apa yang dibantah oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam ketika dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ana alaihi, aku orang duwe nafsu, aku orang duwe jiwa, aku ini kekal selamanya. Ini nggak boleh seperti itu. Kita ini tetap akan mengalami kematian. Kalau kita istiqomah menjaga akidah, hidup berakhlakul karimah, insya Allah ya husnul khotimah. Dan proses kematian itu tidak terlalu menyakitkan Pak Jai. Jadi bukan Pak Jai, kok Pak Harmahut. Jadi bisa lebih nikmah, enak, tapi kebanyakan orang banyak yang tidak mau karena horor. Misalkan banyak penceramah yang mengatakan ayo masuk surga, disi ono coba wani contoh masuk surga disi. Ya horornya itu kan tergantung keadaan. Sama seperti misalkan kecelakaan, kebakaran, ya kan, mati mendadak itu kan yang tidak kita inginkan. Walaupun sama-sama dha'iqah, kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi prosesnya kita minta kepada Allah supaya husnul khotimah dengan cara yang terhormat gitu. Oke. Dengan cara yang terhormat. Ya kita hanya bisa minta, tapi Allah semoga ijabah gitu. Ya Pak Harmut. Bu Zainzita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar Sulamut Taufik saat masih SD. Mungkin karena di dalamnya ada ajaran-ajaran ekstrim, misal tentang tarikus sholah. Dulu pemikiran saya sempat ekstrim juga. Alhamdulillah sekarang sudah tak lagi. Alhamdulillah Bu Zainzita. Kemarin sudah pernah kami sampaikan di video dan kajian live streaming. Memang sudah pernah kami baca juga tarikus sholah itu bagi amir ya bupati, wali kota, ya camat. Ini kalau berada di negara Islam, tapi zamannya berbeda. Misalkan di Afghanistan, misalkan diterapkan seperti ini, ya orang justru akan berontak itu, malah berontak. Karena pemaksaan la ikraha fiddin, ya sama seperti negara khilafah misalkan, Islam Indonesia bersyariah misalkan, ya tetap bertahap, ya nggak bisa dipaksakan, harus melalui kebijaksanaan. Nggih leres Bu Zainzita. Jadi tarikus sholah itu dibunuh. Nanti kalau diterapkan, ya mati kabeh. Ini kalau di jenggotnya Bu Zainzita halaman 16.
yajibu ala wali sobi wasobiyati al mumayyizaini ayyamurahuma bisolah wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sabi isinin wa yadribahuma ala tarkiha ba'da asri sinin kasomin atau kohu. Terus titik. Wa yajibu alaihi aydan ta'limuha ma yajibu alaihima wa ma yahrumu wa yajibu ala ula ini. Wa yajibu ala ulatil amri, dan wajib bagi kepala pemerintah qatlu tarikis sholah, membunuh orang yang meninggalkan sholat kaslan dengan alasan malas. Ilam yatub, ya, jika ia tidak mau bertobat. Nah, ini terap nonong Pamekasan Bu Senjata. Entek malah Islam lah dijauhi nanti. Nah, kita ini kan nggak munafik lah, ya, dalam arti mayoritas penduduk Indonesia ini kan Islam agamanya, tetapi yang menjalankan genep sholat 5 waktu ya bisa dihitung berapa persen ya. Ada yang malah mek sak riyo pas tarawehan tok pas poso gitu ya. Kadang ya ada yang sholatnya nggak 5 waktu sehari semalam, ada ya Gus ya. Ada. Di Madura banyak ya. Banyak. Ada yang cuma berapa waktu itu Gus ya. Ya. Nah, terus kita harus ekstrim. Wah itu kalau kita nggih Bu Zenzeta dan para pemirsa, ada kitab At-Targhib wa Tarhib itu. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu nggak boleh dekati tempat duduknya. Ada jenengan baca kitab At-Targhib wa Tarhib itu. Wah, saya dulu tuh pelajari itu kok keras ya. Kok yang najis dulu ya. Tarikus sholat itu najis dulu ya. Jadi kayak nggak manusia gitu. Jadi yang diambil oleh Sulamut Taufik mungkin dari situ hadisnya. Jadi semua itu tergantung. Dalil itu golek sing enak ya ono, sing gak enak ya ono. Bahkan misalkan saya sering ditanya oleh kawan-kawan kita, "Yai, sholat itu benar 5 waktu, sehari semalam 5 kali, tapi dijadikan 3 waktu kan ya boleh kan ya, iya boleh tapi jangan sering-sering." Saya seperti itu. Nah misalkan sholat maghrib isya, sholat duhur asar dijamak walaupun tidak dalam kondisi bepergian, itu apakah boleh ya? Boleh tapi jangan sering-sering. Ya nanti kalau sering-sering ya nggak boleh malah jadinya. Ya kadang-kadang pas misalkan ada acara penting, acara nikahan, walimahan, acara rame-ramean itu, atau mungkin kerepotan ya. Ini biasanya gojek-gojek itu, grab-grab itu gitu. Kadang-kadang dijamak itu ya. Ya tetap 5 waktu tapi waktunya cuma 3. Aqimis sholat ali dulu bisyamsi ila ghosakil laili wa Qur'an al-fajr itu. Jadi 3 waktu tapi 5 sholat termasuk duhur asar maghrib isya subuh itu. Nggih Bu Senjita terima kasih. Ya dibunuh saja. Nah, keras nggih. Jadi nggak usah ngikuti Sulam Taufik, ngikuti Safinah saja atau takrib. Takrib saja. Nggih. Jadi golek sing keras ya ono. Golek sing ngalem ya ono, tergantung kelas nggih. Pak Sudirman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malang hadir kegiatan masjid yang berbasis NU sering dijumpai amalan seperti Dalailul Khairat dan Rotibul Khadat. Mengapa ya Kiai ini? Gus Saiful Bahri mengamalkan Rotib Al-Khadat atau enggak? Enggak gitu. Mengamalkan hizib apa atau Dalailul Khairat apa itu enggak ya? Enggak. Jadi wis pokoknya umum awam gitu saja nggih. Enak ngono wae. Sepenting gelem ngaji ya nggih. Terus gelem melu kiai sing duwe referensi, literasi gitu. Jangan marut kiai mukibin. Nanti enggak boleh bahas nasab. Wong sak lasem Rembang iki bodho kabeh malah. Aja manut karo Gus Azaim. Wong ngajak bodho kok gelem. Nggih. Macan Loreng, Jember, dosa Kiai KNU terhadap negeri ini sebab kebodohannya. Soekarno rencana mendeportasi WNA Habib-Habib PKI Yaman yang tidak setuju Kiai KNU, sehingga saat ini bahkan masih ada yang membelanya karena Kiai dulu Pak Yai Wahab Hasbullah dulu tuh terlalu baik ya, ditulung malah mendung dikasih hati ngelogor melon. Tapi tahun 60 sampai 65 itu etnis Tionghoa ratusan ribu dipulangkan ke negaranya pada masa Presiden Soekarno itu ya, yang dari keturunan Yaman ini tidak dibelani gara-gara podo Islami, podo agamane gitu. Disakno lah gitu. Ben urip ayo podo berdampingan. Kok malah tambah sekarang ini terlihat semua malah menindas kita. Kan begitu. Nggih, Pak Macan Loreng. Nggih.
Eksmat 1, Kanjeng Yai Nur. Salam selamat sehat selalu, tetap ganteng awet muda, berani tidak pelit. Doanya yang bagus Pak Eksmat. Terima kasih, amin. Banyak temannya, amin. Apakah Islam agama doktrin, anti kritik, iptek, dogmatik, modernitas? Terima kasih. Islam itu selalu bisa menyesuaikan, ya. Bukan dihilangkan ajaran aslinya, tidak. Kita harus mampu memahami bahwa justru orang Jepang, orang Finlandia itu lebih Islami daripada kita dalam hal-hal tertentu. Ya. Contoh ilmu dan teknologi. Penemu Nokia itu pertama siapa? Ya Finlandia. Ya, negeri paling bahagia di dunia. Nokia itu dari sana, tapi dijiplak oleh Cina. Ya itu kita justru umat Islam nggak ada merek otomotif Al-Harrar itu nggak ada, dari Arab itu nggak ada. Merek HP yang berbahasa Arab itu nggak ada. Ya, yang ada itu cuma rudal buatan Iran, As-Sa'iqah. Itu pun aslinya ya teknologi Rusia, teknologi China. Lah kalau nuklir Afghanistan, nuklir Pakistan dan India itu ya juga berdasarkan ilmuwan dari non Muslim. Nah ini kan ada perang ya saudara gara-gara perbatasan di Kashmir ya. Jadi ini jangan terulang di Asia Tenggara antara Malaysia dengan Indonesia. Jangan sampai loh, jangan sampai. Apalagi nanti antara Indonesia dengan Australia, gara-gara Australia membackingi UPM terus akhirnya nanti Australia akan menyerang kita. Jangan sampai. Kita bersahabat, bertetangga dalam bernegara. Oke, jangan tiru Pakistan dan India. Pakistan, India, Bangladesh itu sama dulu itu. Sama, satu negara yakni India. Jadi akhirnya pisah menjadi 3 negara itu. 4 ya, Sri Lanka. Walaupun terpisah oleh lautan ya. Sri Lanka atau Alengko Dirojo nggih. Nggih, berikutnya Eksmat 41. Terima kasih Pak Eksmat 41. Nggih, agama bukan dogmatik saja, tapi juga saintifik. Nggih. Pak Revangga, matur suwun atas pencerahannya yang mugi-mugi dunia akhirat Salam. Amin, matur suwun Pak Revangga dari Banyuwangi. Terus berikutnya tak selang-seling membaca Putri, itu jenius itu galak Pak Yai. Nggih, tegas bukan galak. Tuh jenius itu galak, ya enggak galak sih ya, tegas. Antara tegas dan galak itu ya mirip ya, tapi enggak sama. Pak Hari Agus, Hasan Cireng Pak Yai, nggih. Siap. Monggo Pak Hari Agus nggih. Kurman. Serang Banten nih Pak Yai, mugi-mugi sehat selalu dan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi. Terus berikan pencerahan untuk umat dan generasi muda. Nggih, Pak Bambang Nuryanto, Apem Yuli 71. Nggih. Paling-paling halu lah. Paling-paling halu ini berasal dari Dayak. Yeah. Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Roni Fatahillah, kata Gus Ketum Kusnudon, walau aftal muftun hehe Gus, ada aja sampean ini nggih. Kalau ketua PBNU itu justru memancing. Ya, alhamdulillah matur suwun Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ya masih mau membangkitkan ya kelayuan ya semangatan untuk membahas tentang nasab-nasaban ini. Alhamdulillah jenengan bangkitkan lagi. Akhirnya nanti akan banyak kalangan yang tercerahkan di seluruh negeri. Nggih. Putri Yuli Saru nggih. Siap nggih. Berikutnya Bu Abi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin kesini para bali semakin ngelonjak. Apakah kita para pembela NKRI dan ulama pribumi ini harus diam saja? Kapan saatnya kita harus beraksi? Nggih. Tetap kita lakukan kajian-kajian seperti ini nggih Bu Alfi Fadilah untuk mencerdaskan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Kadang-kadang kami berada di sarang, bukan sarang Rembang, di sarang tempat kami ya. Kadang-kadang ya kami berada di lapangan ya untuk terjun nggih. Nah, terus mungkin Gus Saiful Bahri ini ada pengalaman pernah dindawiri oleh Habib atau didekati sama Muhyiddin kawan panjenengan, Gus? Pernah ada pengalaman, Gus? Pernah. Nggih, seperti apa itu pengalamannya? Ya secara bertamu gitu. Nggih.
bertamu ke rumah jenengan diajak untuk apa? Ya maksudnya untuk ikut apa itu kayak rutinan. Kalau dirayu-rayu supaya ikut jamiah Rotib Al-Khaddad misalkan, Simtud Duror misalkan gitu. Dakwahnya itu kelihatan baik, bagus gitu. Tapi isinya setelah ikut nanti ada tekanan-tekanan di dalamnya, itu yang kurang bagus gitu. Kalau misalkan jamiah yasinan, tahlilan, istighosan nggak apa-apa. Diikuti saja ya, nggak apa-apa. Yang positif di situ ada aktivitas mencerdaskan jamaahnya, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada pengalaman juga gitu sih. Jenengan sudah menikah? Sudah. Punya putra putri berapa? Masih belum. Oh masih belum gitu. Sudah berapa tahun? Gitu? Masih jalan 3 tahun. Masih 3 tahun gitu. Semoga saja segera mendapatkan momongan yang soleh dan solihah. Gitu. Berikutnya dari Pak Abad Bandawa, wahai Muhibin, husnul don aja walau anak istrimu diruda paksa Habib. Oh nggak boleh Pak Abad Bandawa. Nggih lah. Kalau akal sudah kadung hilang ya, normalnya itu ya semua, nggak ada yang haram ya, halal. Ini terjadi kok. Saya pernah survei di daerah Jember itu, ya gitu. Di daerah Jember itu, waduh. Orang itu kalau buta mata hatinya itu ya menilai itu, wah itu karomah, itu orang hebat keturunannya Mbah Waliullah, ngapusi. Wong istri orang diembat kok, anak-anak itu, aduh gak karu-karuan. Ya mohon enggak semuanya, ya mohon maaf warga Jember, enggak semuanya, tapi ada gitu loh. Nah kalau dibiarkan terus ya akan semakin merajalela karena diamnya kita, kiai-kiai kampung, guru-guru ngaji itu yang harus ikut ya. Dan bahkan ini ada anaknya Habib yang terlantar di sana itu, dibiarkan nggak dapat kasih sayang ya. Habibnya lari ya. Menikahi, hamil, tinggal lari. Aduh, cari yang lain lagi gitu loh ya. Ya ini kan waduh. Ya ini tidak terjadi pada diri Habib saja ya. Jadi nanti kalau di Aldo itu mau macam-macam dengan saya, tak buka kabin dengan ajur. Saya nggak sombong loh ya. Di Aldo itu kalau macam-macam mau melawan kiai-kiai kita, tak buka kabin ajur kan, ajur. Tapi saya masih tutup-tutupi. Tokoh-tokoh kalian itu saya tutupi semua, karena nggak boleh ya kiai ngumbar keprawiraan saudaranya itu. Saya masih nganggap saudara anda itu. Jadi ayo bertaubatlah kalian. Bertaubatlah kalian, jangan malah cuap-cuap semakin merajalela. Nggih. Nggih, jadi semua hampir kena kok nggih. Gus Saiful Bari juga ndelalai ora kena. Kalau Gus Saiful Bari ini termasuk warga Nahdlatul Ulama nggih. Deloken pengumuman nggih. Wae ketua Rois Am dan PBNU dan Ansor Banser semua ya, lebih banyak kultur NU daripada struktur. Jadi 95% Nahdiyat itu sudah bangkit tercerahkan semua dengan kajian-kajian kita. Jadi jangan halang-halangi mereka. Percuma. Asfa dan jelek. Yai, jangan-jangan yang dimaksud Nabi Ba'alawi adalah Dajjal. Mohon keterangan. Dajjal itu kan karakter, sifat, pembohong, pendusta. Sudah saya bacakan di awal tadi hadisnya Kanjeng Nabi. Sesungguhnya berdusta menyandarkan selain kepadaku itu beda dengan berdusta ketika menyandarkannya kepadaku. Ya sama seperti saya cucu Nabi tapi saya berbuat maksiat, saya berzina, saya minum minuman keras, saya berdisko, saya berbohong, berdusta. Ya. Hati agama ini saya oplos ya, sedemikian rupa menurut nafsu saya. Nah, terus saya mendarkan, saya cucu Nabi kok. Nah, ini berarti man kadzaba alayya muta'ammidan ya fal yatabawa maq'adahu minan nar. Jelas di dunia neraka, di akhirat juga masuk neraka gara-gara berdusta atas nama nabi kita. Sama seperti kitab-kitab karya yang sebenarnya bukan karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad. Semuanya Habib Abdullah bin Al-Khaddad, semuanya Habib Abdullah bin Al-Khaddad.
kuwabe kalat bahwa Tuhanmu man rabbuka Abdullah bin Alwi Al-Khattab juga. Ya, naudzubillah. Sampai segitunya itu loh. Pak Muhdi Baskoro, semoga tersadarkan warga bumi, amin. Nggih. Berikutnya suates angin, suates angin. Seperti lagu ya, Pak, suates angin. Seperti lagu ini, saya pernah membaca dan mendengar lagu ini, suates angin. Ini lagu dari Banyuwangi nggih. Mesti ngeres-ngeres diucalna. Nggih. Nggih, Pak Tudinus. Isi adalah kosong. Kosong adalah isi. Ketika melihat aku mendengar, ketika mendengar aku melihat. Ini Garomah Habib. Pak, ini seorang pujangga ternyata. Dari Pak Tudinus itu pujangga. Jadi kata-katanya selalu berwibawa. Dengan simak ya, di channelnya. Kadang live beliau streaming dengan istrinya. Kadang-kadang kompak ya. Pak Tudinus itu kadang-kadang ya kompak dakwahnya bersama dengan keluarga, saling mendukung. Pak User Grisel, kalau disuruh sumum bukmun ngumyun mau ndak? Ya jangan mau, jangan mau. Budak Yaman yang memberi nama Gunung Selamat adalah Habib Lufi. Apa benar? Ya semuanya nanti akan dirubah. Saya akan dirubah. Gunung Selamat ya. Gusmar itu kan di lereng Gunung Selamat Banyumas ya. Gunung Selamat nanti dirubah. Yang rubah siapa? Dulunya bukan Gunung Selamat aslinya itu. Gunung Selamat itu bukan Gunung Selamat artinya. Semua gunung itu banyak yang dirubah. Kemungkinan dengan dibuatkan ya alasan ada Kiai Slamet yang ada di gunung itu berdakwah ya. Lalu lambat laun nanti karena gunung itu dalam kekuasaan wilayah Kiai Slamet akhirnya menjadi Gunung Slamet. Di Gunung Merapi, Gunung Condrogeni aslinya di Gunung Merapi, di Gunung Marapi Sumatera Barat dengan Gunung Merapi itu beda. Ya tergantung lah itu tadi. Kalau memang ingin menguasai ya merubah sejarahnya dulu. Jadi sejarahnya dirubah. Nama-nama gunung yang ada di Indonesia ini banyak yang dirubah oleh penjajah. Nah sekarang kan ada penjajah gaya baru ya, yang merubah nama-nama itu. Sejarahnya diputar balikkan sesuai dengan kemauannya. Gitu. Jadi Gunung Selamet, bukan Gunung Selamat aslinya dulu. Pak Muji, jangankan Kiai, anggota TNI boleh masuk partai tahun 1950. Dulu itu yang tidak kena rayuan PKI itu kan dari Laskar Sabilillah ya, dari Jawa Barat Laskar Siliwangi malah. Harus hati-hati. Pak Ahmad Gufroni, jika ingin melanggengkan kekuasaan, buatlah pengikutmu pekok, peragu, bingungan, minderan, lemah, dan ketergantungan. Inikah yang diinginkan PBNU? Lah ini Pak Ahmad Gufroni berani menasihati PBNU. Jadi kalau ingin pinter, bodohkan jamaahmu. gitu. Kalau kami enggak, ayo pinter bareng, ayo sukses bareng kan gitu. Jadi enggak boleh. Yang dikatakan orang cerdas itu karena berada di lingkungan yang tidak cerdas. Gitu. Bagi kami tidak seperti itu. Kami menganggap bahwa Anda semua lebih cerdas daripada saya. Jamaah murid ya, yang selama ini itu malah justru lebih cerdas daripada saya. Karena waktu saya terbatas dan waktu panjenengan tidak terbatas. Sama seperti pemain sepak bola itu yang cerdas itu kan penonton, ya kan? Pemain itu bodoh semua, ya kan? Ya sama seperti itu analoginya, Terus berikutnya Pak Jamiran. Semangat selalu Pak Kiai Nur. Ikhtiar yang selalu mencerahkan rakyat Indonesia dari kami Bang Jamur Nganjuk, sama-sama, Pak Jamiran. Mungkin kurang beberapa menit lagi ya. Ini kan saya yang banyak bicara karena narasumbernya ya bukan berarti tidak ngerti, lebih pintar daripada saya, cuma ya seneng
diam. Ya. Diam itu malah justru membahayakan kalau sudah kadung bicara itu. Jadi ada mungkin pesan-pesan dari Gus Saiful Bahri kepada para pemirsa semua, monggo. Tentang ini manuskrip panjenengan ini. Ya, pesan saya ke belakangnya, siapapun yang punya kayak gini mohon disimpan, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Nggih. Nanti kalau jatuh ke tangan yang salah, tak salin, nanti tak masukkan kepentingan saya, nggih. Tak tulis lagi tangan, wah ini manuskrip asli. Di sini ada Ba'alawinya nanti. Banyak yang dirubah. Ditambahi, sudah diinterpolasi. Sama dengan manuskrip kitab Umdatul Thalib itu juga ada tersimpan di Tarim sana itu ada. Di Maktabah Asaqaf itu ada di sana tersimpan. Tapi sudah mengalami perubahan, interpolasi, tambahan dan pengurangan sesuai dengan kepentingan itu tadi. Mungkin ada lagi? Apa cukup seperti itu? Cukup. Nah, nanti begitu tuh cekak aos itu singkat padat, tapi bermanfaat. Nah, ini beliau sudah menyampaikan ini dan alhamdulillah terima kasih Yai jauh-jauh dari Madura datang ke tempat kami untuk membawa bukti manuskrip ini dan sudah kami kaji. Dan alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kita semua. Intinya tetap menguatkan kami dalam 70% bahwa kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillah ala tahqiq itu kemungkinan besar ya bukan karya asli dari Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi, tetapi dari kalangan Al-Hasani Al-Alawi, dari dzurriyyah Kanjeng Nabi tapi dari jalur Al-Hasani, yakni Syekh ya panggilannya, cuma terkenal diklaim milik Ba'alawi sesuai dengan kitab Majmu' kumpulan ini. Jadi kemarin ada kiai-kiai yang protes saya, oh kitabnya kok PDF saja, ya enggak, masalah waktu saja. Ini asli kitab Majmu' kumpulan karya dari Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi. Nah, ini ada kitab aslinya, enggak PDF. Kalau saya kadang-kadang menampilkan PDF kan cuma supaya menyesuaikan dengan PDF yang kami bagikan ke panjenengan saja. Ini juga ada kitab Sulamut Taufiknya di sini. Terkumpul seperti Irsyadus Sari karya Hadratus Hasyim Asy'ari itu loh. Sama seperti itu. Di kumpulan di sini. Nanti yang mensyarahi Sulam Taufik ini juga banyak. Syekh An-Nawawi juga ada, bahkan ada syarah-syarah terbaru Al-Mu'awanah itu syarah termasuk kemarin yang kita bongkar itu ya. Yang menghilangkan keterangan tentang Habib, Syarif dan Sayyid itu. Jadi alhamdulillah terima kasih sudah kita tampilkan manuskrip Sulam Taufik dan manuskrip kitab-kitab yang sudah usianya ratusan tahun dengan kertas mulberry atau blueberry yang asli dan tintanya juga masih bisa terbaca, ada warna merahnya, ada warna hitamnya. Khotnya khot yang lama, ada yang khot terbaru. Tapi tidak hanya kitab ini, nahwu sorob juga ada, tauhid, fikih juga ada di sini. Dan bahkan kitab klenik itu ada. Tadi saya baca itu ada kitab klenik juga. Mungkin demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tidak menampilkan isinya ya karena ini pegangan atau kunci yang harus kami pegang ya untuk nantinya buat perbandingan ya jika diperlukan. Insya Allah kedepannya akan tampil muncul lagi manuskrip-manuskrip tua seperti ini dari Nusantara. Karena banyak yang tidak terselamatkan gara-gara dirampas oleh Belanda dan antek-anteknya. Semoga dapat kita ambil manfaatnya, hikmahnya, dengan masih adanya teks tua seperti yang kita lihat bersama. Dan untuk informasi lengkapnya, perbandingan yang sudah kami sampaikan di dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 214 yang sudah pernah kami sampaikan di haizin.com Flipsbook yang bisa panjenengan buka bersama, yakni tentang halunya
Syekh atau Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, ya, bisa mensyafaati seluruh umat manusia di dunia dan bisa diskusi langsung tawar-menawar dengan Allah Ta'ala. Apakah sesuai dengan karya kitabnya, tidak sesuai dengan uslub bahasa, ya, walaupun ada kesamaan tapi tidak semuanya. Halunya tidak sama seperti Sulamut Taufik ila mahabbatillah ya ala tahqiq. Demikian wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.